Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan hingga kita bisa kembali berjumpa di channel ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bagaimana kabar hati kita hari ini? Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga segala urusan kita dimudahkan, rezeki dilapangkan, dosa-dosa diampuni, dan umur kita diberkahi dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan seringkali terlupakan oleh banyak orang, yaitu tentang zina. Salah satu dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Zina bukan hanya sekadar hubungan terlarang antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan, tetapi lebih luas dari itu. Ia mencakup segala hal yang bisa menodai kehormatan diri, merusak kesucian jiwa, dan menjerumuskan manusia dalam jurang maksiat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran, Al-Isra 3. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita memahami bahwa zina adalah perbuatan yang sangat keji dan terlarang dalam Islam, sekarang mari kita bahas macam pertama dari zina, yaitu zina muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah, baik laki-laki maupun perempuan. Artinya, orang ini sudah memiliki pasangan yang sah, sudah terikat dalam akad pernikahan, dan seharusnya mampu menjaga kehormatannya. Namun, ketika seseorang yang telah menikah masih tergoda untuk melakukan hubungan terlarang dengan orang lain, maka itulah yang disebut zina muhsan. Perbuatan ini termasuk dosa besar yang paling berat karena pelakunya telah mengkhianati janji suci pernikahan dan melanggar batas yang telah Allah tetapkan. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya hubungan antara dua insan, tetapi juga ikatan spiritual dan moral yang sakral. Maka, ketika seseorang berkhianat terhadap pasangan yang halal, berarti ia telah mengkhianati amanah Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Tidaklah berzina seorang pezina ketika ia berzina dalam keadaan beriman." Hadis ini menunjukkan betapa besar dosa zina, karena pada saat seseorang melakukannya, imannya sedang lepas darinya. Ia kehilangan rasa takut kepada Allah, kehilangan rasa malu dan larut dalam hawa nafsu. Sahabat beriman, zina muhsan memiliki hukuman yang sangat berat di dunia, yaitu rajam, dilempari batu hingga meninggal dunia. Ini bukan sekedar hukuman fisik, tetapi juga bentuk penegasan dari Allah bahwa pelanggaran terhadap kesucian pernikahan adalah pengkhianatan yang tidak bisa dianggap remeh. Namun, perlu dipahami bahwa dalam Islam, hukuman ini tidak serta-merta bisa dijatuhkan begitu saja. Harus ada bukti. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita membahas tentang zina muhsan yang dilakukan oleh mereka yang telah menikah, sekarang mari kita lanjutkan pembahasan tentang zina ghairu muhsan dan zina al-laman, dua bentuk zina lain yang juga dilarang keras dalam Islam. Zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah, baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun mereka belum memiliki pasangan sah, bukan berarti dosa ini menjadi lebih ringan. Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan bahwa mendekati zina saja sudah dilarang, apalagi melakukannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
Quran, Al-Isra 32. Ayat ini mengingatkan kita bahwa larangan zina tidak hanya berlaku ketika perbuatan itu dilakukan, tetapi juga terhadap segala hal yang bisa menjadi jalan menuju zina. Berdua-duaan tanpa mahram, saling menggoda, chatting yang tidak pantas, hingga cara berpakaian yang mengundang syahwat. Semua itu adalah pintu-pintu yang mengarah pada dosa besar. Zina ghairu muhsan memiliki hukuman di dunia berupa dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis dan ayat Al-Quran. Hukuman ini menunjukkan betapa seriusnya Islam dalam menjaga kehormatan dan kesucian diri seorang mukmin. Namun, sahabat beriman, selain kedua jenis zina itu, ada satu bentuk lain yang sering tidak disadari, yaitu zina al-laman, zina yang dilakukan dengan panca indera. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Telah ditetapkan bagi anak Adam bagiannya dari zina, ia pasti terkena. Zina mata adalah memandang, zina telinga adalah mendengar, zina lisan adalah berkata-kata, zina tangan adalah menyentuh, dan zina kaki adalah melangkah menuju tempat maksiat." Hati menginginkan dan Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita memahami betapa beratnya dosa zina dan berbagai macam bentuknya, mulai dari zina muhsan, zina ghairu muhsan, hingga zina al-laman, maka pertanyaannya sekarang adalah, apakah masih ada harapan bagi mereka yang telah terjerumus ke dalam dosa ini? Jawabannya adalah ada, karena kasih sayang Allah tidak pernah terbatas. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu taubat selebar-lebarnya bagi siapapun yang mau kembali kepadanya dengan sungguh-sungguh. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni selama hamba itu bertaubat dengan hati yang tulus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8, "Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha." Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Ayat ini menunjukkan bahwa jalan kembali selalu terbuka bagi hamba-hambanya yang mau menyesal dan memperbaiki diri. Taubat nasuha bukan hanya sekedar ucapan di lisan, tetapi kesungguhan hati untuk meninggalkan dosa, menyesali perbuatan, dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Sahabat beriman, salah satu cara untuk menghapus dosa zina adalah dengan sholat taubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba melakukan dosa, kemudian ia bersuci dan berdiri untuk sholat 2 rakaat, lalu memohon ampun kepada Allah, melainkan Allah akan mengampuninya." Hadis riwayat Abu Dawud. Sholat taubat dilakukan dengan penuh keikhlasan, seakan kita sedang menumpahkan seluruh penyesalan kepada Sang Pencipta. Dalam sujud panjangnya, kita memohon agar Allah membersihkan hati dan menghapus noda dosa yang pernah dilakukan. Selain itu, memperbanyak zikir dan istighfar juga menjadi amalan penghapus dosa yang sangat dicintai Allah. Setiap kali lisan ini berucap, "Astaghfirullahaladzim," sejatinya kita sedang mengetuk pintu langit, memohon agar Allah menutup aib kita di dunia dan menghapus dosa kita di akhirat. Allah berfirman dalam